Kata si penyidik itu kan adalah disuruh istrinya almarhum. Nah, Mbak sebagai keluarga itu pernah nanya nggak ke istri almarhum, ini bener nggak sih? Oh enggak, gitu? jadi Mbak polisi kan penyidik mengatakan bahwa ketika konferensi pers ya ada CCTV dibuka, terus penjaga kos itu mengarahkan memutar CCTV. Kata si penyidik itu kan adalah disuruh istrinya almarhum. Nah, Mbak sebagai keluarga itu pernah nanya nggak ke istri almarhum, ini bener nggak sih? oh enggak, gitu? jadi gini, pada saat Selasa itu press conference, kami Seninnya ada gelar perkara. Gelar perkara itu yang hadir adalah dari seluruh institusi yang menyangkut itu, tetapi keluarga dan Kemenlu dihadirkan setelah mereka pulang, seperti Kompolnas, kemudian Komnas HAM. Jadi hanya tinggal Asosiasi Psikologi Forensik, kemudian Inavis, kemudian dari Direskrim MUM, dari kepolisian. Nah, itu memang pada saat itu dijelaskan oleh Pak Dir seperti yang tadi disampaikan Mas Lukman, tapi langsung dibantah karena pada saat itu Pita, istrinya Daru, ada di Zoom. Jadi saya tidak pernah menyuruh Pak Siswanto ini untuk menginikan. Terus ternyata setelah dikonfrontasi lagi bahwa itu adalah inisiatif dari Pak Siswanto dengan pemilik kos ini, gitu, bahwa diputar maksudnya digitukan. Yang intinya bahwa Pita itu hanya bilang tolong didobrak, nanti kalau sampai ada biaya yang kerusakan akan saya bayar atau saya akan biayai, gitu. Itu aja sih yang disampaikan. Jadi Mbak Pita itu membantah sebenarnya sehari sebelum konferensi pers. Iya, jadi malam itu. Karena kan kenapa kita dipanggil gelar perkara, karena pada saat itu juga disampaikan bahwa besoknya jam 10 akan ada konferensi pers. Jadi yang penting keluarga tahu dulu nih sama Kemenlu, gitu. Kita sampai malam, sampai jam 10 lebih pada saat. Berarti ada sesuatu yang janggal menurut saya sebagai pemirsa sebagai ini. Kok ada inisiatif yang begitu ya? Ketika sehari sebelumnya, di malam sebelumnya adalah sudah dibantah oleh istri almarhum, tetapi besoknya masih dijelaskan juga bahwa itu adalah permintaan dari istri. Berarti kan ada kesengajaan yang nggak konsisten, ya? Betul. Nah, ketika dengar itu, apa responnya? Ya kita waktu lihat televisi juga, loh kok gini lagi gitu kan? Ya apakah saya pikir apakah slip of the tongue atau apa gitu ya, tapi itu menjelaskan kepada media loh, gitu. Betul, makanya. Dan itu semuanya kan live kan? Iya, betul. Dimana-mana. Dan itu kalau nggak salah molornya sampai sore banget, gitu. Ya mungkin pada saat itu juga mereka berpikir keras menyampaikannya harus seperti apa, gitu ya. Kalau bahasanya Pak Arianto sebagai staf ahli Kapolri menyampaikan bahwa sebelum rilis memang semua dikumpulkan, dikondisikan dulu kata-katanya biar tidak menyinggung atau terbuka, gitu. Iya, bisa jadi. Jadi ditata bahasanya itu. Cuman pertanyaannya kan kami baru tahu ternyata kalau sehari sebelumnya sudah dibantah, kenapa besoknya keluar lagi dengan yang sama kan gitu. Betul. Karena pada saat itu Pita langsung bicara di Zoom itu bahwa bukan saya loh yang nyuruh, gitu. Saya hanya bilang tolong didobrak, nanti kalau ada yang harus ini saya biayai, gitu. Pada saat itu. Nah, Mbak, tentang soal alat komunikasi handphone yang sekarang masih hilang. Saya nggak bicara yang mereka bongkar. Yang mereka bongkar itu kan terakhir aktif 2022. Betul. Yang sekarang hilang. Sempat ini nggak nanya ke Mbak Pita, ini sebetulnya kapan terakhir berkomunikasi dan kapan curiga bahwa HP-nya itu mati? Kalau nanya enggak. Tapi Pita lewat kakak iparnya yang istrinya Rosi itu minta memberikan WA itu kepada kami juga.
yang mungkin juga sudah disampaikan kepada polisi. Jadi kita nggak ada komunikasi sama sekali ke Pita karena kita lihat kondisinya memang sangat-sangat hancur ya hatinya seorang istri pastinya. Karena pada saat saya lihat sendiri pada saat di RSCM itu juga kosong sekali matanya itu dan kondisi yang nggak ngira kalau meninggal mungkin begitu pada saat itu. Jadi saya juga anterin Pita menginap di Hotel Sofyan karena kebetulan pada saat itu Hotel Sofyan sudah di-booking oleh kakaknya. Mbak, ini saya tanya soal HP ya, terakhir. Sempatannya nggak terakhir ada komunikasi itu? Kan sekarang HP-nya masih hilang nih. Iya, belum ketemu. Ya, belum ketemu kata polisi kan. Ya. Ada nggak sempat sekarang dapat informasi terbaru baik dari Mbak Pita atau malah justru Mbak sendiri pernah nge-WhatsApp ke nomor itu sebagainya? Ada nggak sejak itu dinyatakan hilang kan bersamaan dengan Mas ADP meninggal kan? Betul. Sampai sekarang ada perubahan nggak misalnya tiba-tiba yang mungkin Mbak dulu pernah WhatsApp tiba-tiba jadi masuk atau sebagainya ada? Sampai sekarang belum ada cuma mamnya pernah cerita waktu kejadian dia juga nanya ke Daru tiba-tiba tadinya contreng 1, contreng 2. Nah tapi sudah dijelaskan oleh Kemenlu bahwa HP-nya itu sebenarnya terkonek dengan laptopnya dia. Jadi mungkin laptopnya kan tetap on. Jadi bisa itu dicontreng 2. Tapi yang diinginkan adalah HP itu kan mungkin banyak file, di mana file itu tidak bisa di-track. Mungkin tetap harus menemukan barangnya itu benar atau itu. Tapi pertanyaannya kenapa waktu itu si Kemenlu yang menjawab itu Kemenlu ya bahwa itu kemungkinan terkonek sama laptopnya? Ya karena laptopnya masih ada di itu juga ada laptop yang ada di mana di Kemenlu di mejanya dia. Masih nyala laptopnya? Katanya masih. Yang cerita justru teman-teman dari Kemenlu sendiri. Nah ini makanya iya kan bisa kan biasanya kalau WA yang terkonek dengan handphone itu di laptop bisa ini tapi mungkin pas dibuka oleh teman-teman dari Kemenlu itu akhirnya tercontreng 2 gitu. Yang maksudnya agak ini pertanyaan adalah biasanya orang itu kan ketika yang mau konekkan HP ke laptop itu biasanya kalau dia pulang atau apapun biasanya kan laptopnya dimatikan. Iya, atau pakai password lah. Iya. Nah ini agak bingung sih ketika tiba-tiba laptopnya terus masih nyala. Masa sekelas diplomat itu terus laptop dengan. Tapi laptopnya sendiri ada ditemukan di kamar TKP, di kamar Daru itu ada dengan uang dolar, uang euro yang dia mau berangkat itu dengan visa mungkin atau paspor ya saya lupa itu. Yang tahu itu adik-adik saya sama kakak saya. Tapi itu kata si adik sama kakak ini laptopnya yang di TKP mati apa hidup posisinya? Katanya sih mati juga. Nah itu makanya. Jadi sebenarnya kan ya namanya kita bercuriga ya. Ya nanti biar penegak hukum melanjutkan ya. Betul. Tapi paling tidak saya tanya sekali lagi Mbak sebagai keluarga. Apa yang diharapkan dari ini misalnya polisi penegak hukum segera mengusut lagi terus karena saya dengar kan keluarga sudah menunjuk kuasa hukum ya. Itu. Kira-kira ini memang untuk sampai dibuka setuntas-tuntasnya gitu. Betul. Itu yang kami harapkan benar-benar bisa terungkap dan benar-benar kita tahu kematian Daru itu apa. Jadi apakah benar-benar bunuh diri atau dibunuh dengan barang bukti yang sudah ada dan alur cerita yang sebenarnya. Yang kami inginkan adalah diungkap secara tuntas dan benar-benar kami tahu kalau memang itu adalah pembunuhan, siapa yang membunuh. Mbak, saya ingin tanya ketika keluarga dari sisi keluarganya lagi, ada sempatnya ini nggak Mbak ketemu dengan putra putri Mas Arya itu setelah ini seperti apa mereka? Aduh, sangat sedih sekali. Saya kebetulan mendampingi jenazah menuju ke saya dan kakak saya serta adik saya mendampingi jenazah menuju ke
Jogja sampai ke rumahnya mertuanya. Di situ juga sempat di dalam perjalanan kami berhenti untuk makan siang. Itu saya sampai menitiskan air mata, dan adik saya pun yang laki serta kakak saya yang laki pun juga meneteskan air mata karena dia mau makan dengan bapak, maksudnya dengan papa, papahnya. Jadi di dalam ambulan itu hanya istrinya dan anak 2 itu makan bersama di depan jenazah yang ditutup peti. Itu yang saya benar-benar rasanya hancur ya, bagaimanapun itu masih semua keluarga kami, dan kami sangat sayang sekali sama mereka semuanya. Dan pada saat jenazah sampai di rumahnya orang tuanya Pita, itu juga anaknya, putranya yang namanya Alarik atau Arik itu memainkan piano ya, di situ lagu kesukaannya bapaknya. Oh, jadi itu adalah makan terakhir di depan bapaknya, main piano terakhir di depan bapaknya. Kalau setelah dimakamkan, berjalan ke sini selama makan, sempat komunikasi juga? Hanya tahlilan di Zoom aja. Apa mereka suka ini Mbak? Misalnya suka cerita-cerita, apalagi sekarang misalnya Mbak ini gimana ya ininya, gimana ya itunya, itu suka surat-surat sama keluarga ini nggak? Belum, Pita masih dalam kondisi yang tergoncang sekali, dan dia benar-benar melindungi anak-anaknya, Altea sama Larik. Jadi belum ada komunikasi yang lancar kepada istri almarhum, juga dari sepupu-sepupunya. Oke. Mbak, sekali lagi untuk klarifikasi pemirsa bahwa Mbak Tantri ini adalah sepupu ya, kandung dari Daru. Dan Mbak Tantri juga yang saat itu adalah mengantar jasad almarhum menuju rumah sakit. Betul. Ya. Saya sudah di rumah sakit. Oh, sudah di rumah sakit. Yang mengantar jasadnya adalah kakak saya dan adik saya 2. Oke. Kalau Mbak punya kesempatan untuk menyampaikan kepada Pak Presiden tentang ini, mau sampaikan apa Mbak? Pak Prabowo yang terhormat, selamat Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, dan mohon adik saya Aryanda Rupayang Pangayunan bisa terungkap kematiannya secara tuntas dan detail, bagaimana kehidupannya dia pada saat menjelang kematiannya. Karena terus terang saja kami hancur hati kami, begitu banyak para teman-teman baik itu netizen atau influencer yang lainnya membela kami besar-besaran, tetapi kami ingin juga dari pemerintah ikut membantu kami mengungkapkan ini secara tuntas. Terima kasih, salam merdeka. Baik, Mbak Tantri, terima kasih untuk waktunya berbincang kepada kami. Ini tentu kayaknya yang pertama ya, kayaknya dari keluarga setelah sekian lama. Memang baru ini. Sekarang pada speak up. Terima kasih bisa meluangkan waktunya secara eksklusif dengan kami Mbak. Mudah-mudahan nanti apa yang diperjuangkan oleh keluarga juga nanti tentu dengan kuasa hukumnya bisa berjalan lancar, bisa dibuka seterang-terangnya bukan secepat-cepatnya tapi seterang-terangnya sampai tuntas. Kalau memang A ya nanti harus A, kalau memang B harus B gitu ya. Betul. Baik, terima kasih. Demikian pemirsa dialog saya secara eksklusif dengan Mbak Tantri. Ini adalah sebagai sepupu kandung yang dekat mulai dari kecil sampai sekarang bekerja sama-sama di Jakarta dan merasa sangat kehilangan, bahkan tadi sempat memohon kepada aparat juga pada Presiden untuk membantu membuka keadilan seadil-adilnya bagi kematian almarhum Aryanda Daru. Saya Lukman Hanafi, terima kasih dan sampai jumpa.
Satreskrim Polsek Ciputat